Assalamualaikum semuanya, saya Ilo. Sudah hampir 2 tahun saya tidak mendatangkan seorang tamu dan alhamdulillah hari ini saya telah mendatangkan seorang narasumber yang akan membagikan kisah dan pengalamannya selama beliau menjadi seorang agent. Dan kisah-kisah menarik ini baru pertama kali beliau ceritakan. Assalamualaikum Ibu. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Bu, kalau boleh tahu sebelum Ibu menceritakan kisah-kisah Ibu tentang pengalaman selama Ibu menjadi seorang agent asuransi, boleh nggak Ibu perkenalan terlebih dahulu dan latar belakang Ibu sebelum menjadi seorang agent? Gitu ya. Nama saya Astuti. Sebelum saya gabung di bisnis Prudential, saya aktif di bidang kesehatan sebagai tenaga medis di sebuah rumah sakit BUMN yang tepatnya itu pusatnya di Jalan Kiai Maja. Ibu bekerja di sana sudah berapa lama Bu sebelumnya? 13 tahun. 13 tahun. Wah, itu Ya. udah cukup lama dong ya Bu ya. Lumayan. Posisinya pada saat itu sudah pegawai tetap. Sudah pegawai tetap lama. Sudah pegawai tetap Sudah lama. pegawai tetap lama. Dan kenapa Ibu memutuskan itu pegawai tetap kan prosesnya untuk menjadi pegawai tetap kan nggak mudah ya, dan nggak mudah ya sebenarnya, dan sebenarnya sayang untuk dilepaskan gitu ya. Iya. Kenapa Ibu memutuskan saya mau berhenti dari pekerjaan saya yang sekarang dan pindah beralih ke agen asuransi, bisnis asuransi. Ya. Sebelumnya boleh ya, Boleh, saya silakan, ya, sebelumnya saya tuh anti. Anti? Ya. Beneran anti? Saya kan dinas di sebuah instansi BUMN, ya kan, yeah. dimana fasilitas sudah lengkap lah untuk kesehatan, Oke. ya kan, sampai suami pun bisa saya tanggung. Oh. Pada saat itu posisi menanggung anak pun tidak dibatasi jumlahnya, Wah. ya kan, limitnya pun tidak dibatasi. Tapi amin-amin jangan sampai sakit ya. Yeah. Tapi minimal fasilitas kami oke. Gitu. Nah, kenapa saya kok bisa nyemplung? Betul. Gitu ya. Ada satu kejadian pada saat itu. Sebelum ada kejadian itu saya dijelasin tentang manfaat-manfaat asuransi. Tutup telinga. Saking antinya Bu ya. Saking antinya. Buang uang buat saya gitu kan. Karena semuanya kesehatan udah di cover sama tempat Ibu bekerja ya? Iya, sama tempat saya. Sampai ibu saya sakit pun saya bisa loh. Oh gitu. Bantuin ibu saya sakit, ya kan, gitu kan. Jadi saking bagusnya tuh. Fasilitas kesehatannya benar-benar bagus banget ya. Bagus banget, gitu ya. Nah, sampai ada satu kejadian saya melihat teman saya bidan. Ya. Ya, teman saya bidan pada saat itu kena lupus. Oke. Waktu saya sebagai pegawai saya tidak sudah nyaman kali ya, jadi saya tidak melihat adanya undang-undang ketenagakerjaan, di mana ketika ada pegawai yang sudah invalid tenaganya, ya itu ada pemotongan income. Oh, jadi maksudnya yang diterima pada saat beliau Tidak lagi full. sakit itu nggak full ya? Tidak full. Oke. Gitu. Awal-awal dia masih bisa datang, pelayanan ke pasien, ya gaji full. Oke. Ya kan? Yang namanya sakit lupus itu kan imun tubuh ya. Penyerang imun tubuh. Iya. Jadi pada saat dia sakit udah nggak bisa bekerja lagi sama sekali. Sebelumnya masih bisa aktif. Masih bisa aktif. Walaupun ada keterbatasan, ya kan. Iya. Tapi lama-lama kan imun tubuh nih yang kena. Ya Yang kan? diserang ya. Lama-lama lemah badannya. Ketika badannya lemah, dia tidak bisa masuk. Pada saat tidak bisa masuk, ada uang yang hilang. Uang apa tuh yang hilang? Satu, uang makan. Kedua, uang absen. Yeah. Ketiga, pada saat itu saya ada yang namanya fasilitas jasa pelayanan. Oh, jadi di dalam TKP atau gaji itu di luar dari yang tadi Ibu yang bilang tadi, uang makan, uang kesehatan segala macam itu di luar ya? Iya. Dan ada lagi yang namanya jasa pelayanan, itu biasanya saya dapat di tanggal 15 jasa pelayanan itu. Banyak ya Bu ya? Banyak ya. Jadi gimana gak sombong ya. Banyak benar Dan ya. saya masih gadis pada saat itu. Iya. Jadi nyaman deh. Iya. Gitu ya. Nah, pas teman saya kena lupus, teman saya bidan, di situ saya melihat, oh nggak nyaman juga ya jadi pegawai BUMN, gitu ya.
saya melihat kondisi dia lama-lama Drop ya? lama-lama. Kenapa? Logikanya gini Mas Ilo, kalau dalam kondisi sehat, income kita kepotong, pusing nggak? Ya pasti pusing. Nah apalagi dalam kondisi sakit, income kepotong, penghasilan yang tiap bulan kita bawa nggak habis sih, maksudnya kepotong banyak. Potong banyak ya. Karena kalau misal di situ, maaf saya potong, kalau misal di situ tadi, kalau misal ibu kira-kira dari gaji dan yang di luar gaji itu banyakkan gajinya atau di luar gajinya? Maksudnya tunjangan segala macam yang tadi ibu bilang. Oh banyakkan tunjangannya, di mana-mana banyakkan tunjangannya. Kalau gaji pokok sih kecil. Oh kalau gajinya kecil sebenarnya, cuma tunjangannya itu yang paling banyak. Paling banyak tunjangan. Oh gitu. Tunjangan Jadi itu. ketika sakit semua tunjangannya dicabut. Iya. Oh gitu. Iya dong, adil dong. Iya iya. Ya kan dia tidak masuk. Iya benar. Ya kan? Adil dalam kondisi sakit nggak begitu, tapi tidak adil dalam kantong ya. Iya sih. Bu. Dalam kondisi Dalam kondisi sakit seperti itu sebenarnya malah kita butuh banyak dana ya. itu baik banget. Banyak dana untuk ya tadi pengobatan dan Iya. itu tadi obat segala macam. Kalau obat ya tadi saya bilang. Oh, kalau obat masih ditanggung. Tapi kan untuk biaya makan anaknya, untuk sekolah anaknya, untuk dia datang ke rumah sakit pakai taksi. Uang transportnya gitu. Iya, itu kan butuh biaya. Nah kalau obat tadi di awal saya bilang itu berapapun no limit. No limit. Mm-mm. Bahkan bukan untuk dirinya juga tapi untuk anak-anak Anak-anak juga no bisa. limit. Mm-mm. Kayak gitu. Oke. Tapi Nah, balik lagi kan hidup bukan cuma biaya Betul. pengobatan aja, Betul. ya kan? Tapi biaya makan, biaya pendidikan anak, biaya yang lain-lain yang kelihatannya kecil-kecil tapi itu memakan banyak. Rintilan tapi banyak Iya. aja kalau dikumpulin. Nah, ya kan? Nah itu yang bikin tambah pusing mungkin ya. Iya. Sehingga kondisi kesehatan semakin lama semakin saya langsung memutuskan. Waktu itu memang ada satu agent datang ke tempat saya ya, ke klinik ya. Betul. Kebetulan saya di klinik kan. Pada saat itu saya di bagian medical check up, Oke. ya kan. Nah, bapak itu menjelaskan konsep asuransi sebelum ada kejadian teman saya kena lupus. Ya. Saya sih ya iyain aja, tapi dalam hati denial kan. Pas ada kejadian lah di situ saya langsung melotot. Jadi ibu teringat lagi Langsung. sama agent yang dulu sempat nawarin itu. Ya, nah kebetulan si agennya ini memang pada saat itu juga kalau saya lihat masih nyambi. Oh masih ya masih Dia- part-time gitu ya. Ya dia selalu memang suplai obat ke klinik kami. Gitu. Terus saya langsung memutuskan, oke, saya gabung jadi nasabah. Saya nasabah dulu, langsung jadi nasabah dan saya bilang itu kan lupus salah satu penyakit yang memang kondisi masuk ke kategori kritis ya, Iya. ya kan? Jadi saya bilang kalau terjadi resiko itu ke saya, Iya. kan saya belum tahu nih, saya dapatnya berapa. Nah, agent saya bilang gantung maunya saya. Pada saat itu kan saya masih gadis juga ya, belum Iya. menikah ya. Masih Udah single itu ya. masih saya bilang paling Masih sombong lah. masih sombong lah. Udah diliatin, Udah tapi masih setengah-setengah. Masih Gitu setengah ya. Soalnya hati. saya belum Iya. tahu klaimnya betul apa tidak, Benar. ya kan gitu. Boleh deh saya bilang, tapi yang paling kecil. Oh jadi masuk dengan premi yang paling kecil. 300. Waktu itu berapa Bu kalau boleh tahu? 300 ya. Iya. Paling kecil ya. Yang penting dia nggak usah itu lagi nawarin lagi gitu ya. Iya gitu kan, paling kecil Iya, kan paling gitu. Kesehatan saya nggak ambil fasilitas, Iya. saya nggak ambil. Saya ambil untuk yang penyakit kritisnya aja. Oh ya asuransi sakit kritis. Iya, saya ambil itu aja. Oke. Nah, setelah itu saya nanya ke agent saya. Iya. Saya bilang, Pak, Bapak menjelaskan ini ke saya nggak mungkin nggak dapat apa-apa dong, ya kan? Dapat apa Pak? Saya bilang gitu. Bapak menjelaskan saya dengan saya masuk jadi nasabah Bapak. Iya. Saya bilang gitu kan, karena saya juga akan menjelaskan konsep ini ke teman-teman saya, minimal teman-teman saya dulu deh yang di klinik. Saya bilang gitu kan. Nah dia bilang nggak ngejelasin nanti tahun ke satu jadi ini, tahun kedua jadi ini, enggak. Jenjang karirnya nggak jelasin. Nggak dijelasin. Oh, karena mungkin masih ini ya masih part time jadi belum ini banget ya. Iya. Saya cuma dijelasin gini. Dapatnya 30%. Oke. Wah lumayan ya. Istilahnya saya jualan sabun aja saya lakonin gitu. yang panas-panasan. Jadi memang saya dulu suka
suka jualan juga walaupun saya di poliklinik, Iya. tapi saya suka jualan bulan puasa jualan kue. Oh, bisnisnya yang lain ada lah pasti. Iya, tapi musiman. Musiman. Iya. Ya, gitu. Ah, Saya bilang, boleh deh, kan nggak pakai modal. betul. Ya kan, kalau misalkan saya nggak dapet nasabah istilahnya, nggak ada uang saya yang hilang. Iya. Ya kan, kalau saya dapat nasabah itu bonus, Iya. ya kan. Benar. Tapi memang di bulan itu saya janji di hati, bulan besok saya nggak mau ngasih uang saya ke Prudential lewat gaji saya. Gitu. Saya maunya premi yang tiap bulan saya kasih ke Prudential itu lewat komisi. Jadi Itu. dari komisi tujuannya untuk nutupin premi lah, biar nggak usah diambil dari gaji. Iya. Itu mata duitan ya. Pasti. Tapi nggak apa-apa Bu, itu realita ya Bu ya. Karena memang kita harus berpikir nih bagaimana supaya gaji yang ada kalau bisa jangan berkurang, kalau bisa malah bertambah dengan bisnis apapun itu ya. Iya. Pastinya. Dan Ibu temukan di bisnis asuransi yang kebetulan dijelaskan oleh agennya dapat komisi berapa Bu? 30%. 30%. Dan itu sama 2 tahun. Gitu. 30% selama Lumayan 2 tahun ya. kan? Ya. Saya jualan kue udah nenteng-nenteng, Iya. gitu kan? Ada yang beli, udah dapet uang. Besok saya nggak jualan kue lagi nggak dapet. Betul. Setelah itu langsung Ibu join jadi nasabah selama beberapa tahun dan Ibu sadar kayaknya saya pengen nih punya penghasilan tambahan dan kayaknya ini juga saya yakin perusahaannya juga bagus untuk saya nih. Saya waktu itu tipenya langsung menjelaskan. Oke. Ya, kan? Jadi belum jadi agent dulu nih? Enggak, udah tanda tangan Oh, udah apa tanda ya tangan. waktu itu ya, udah tanda tangan pengajuan keagenan ya. Iya. Nah, waktu itu pada saat itu saya mesti ikut pelatihan, kan saya pegawai, saya nggak bisa pelatihan pagi, jadi saya pelatihannya malam buat dapetin kode agent katanya. Oh, proses untuk jadi seorang agent itu ada apa? Ada tahapan-tahapannya. Tahapannya. Ya, ada tahapan-tahapannya. Gitu. Jadi saya malam ikut pelatihan, kalau nggak salah 3 malam. Itu jadi pagi-pagi saya masuk ke klinik, pulang klinik saya jam 5 langsung lanjut pelatihan, pulang jam 9 malam selama 3 malam. Iya. Ya, gitu. Nah, selama 3 malam itu setelah selesai dilakukan pendidikan itu ya, saya kan menunggu kode agent. Iya. Ya kan? Sambil menunggu kode agent, saya minta jelasin ke agent saya. Kalau saya mau menjelaskan ke teman-teman saya minimal ke teman-teman saya dulu di klinik, pakai metode apa dan menjelaskannya. Iya. Gitu. Dijelaskanlah sama beliau bla 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 gitu. Jadi sebetulnya pada saat itu saya melihat produk asuransi itu kehidupan. Setelah saya gabung di bisnis Prudential, walaupun nggak nyanyi ya, saya makan siangnya tuh saya Selingi ya. Saya selingi, saya ketemu teman saya yang A nih. Iya. Nah, akan saya ajak ngomong aja, ngomong kehidupan gitu. Saya bilang misalkan contoh buat dia punya anak kecil, saya bilang, Mbak, si kecil usianya 2 tahun ya. Nanti mau kuliah kan ya Mbak, saya langsung nembak-nembak itu aja. Gitu. Itu kemudahan juga yang Allah kasih ya. Kok saya ngomong gitu? Coba deh buatin gitu. Nah itu saya belum bisa tuh bikin hitung-hitungannya tuh, ya kan? Saya langsung Karena masih baru jadi belum ilmunya belum banyak ya pokoknya Bu. saya nggak bisa, nggak tahu apa-apa. Yang penting praktek dulu aja yang kita tahu langsung kita praktekin. Ya pokoknya kan katanya ngomong kehidupan. Ya. Saya ngomongin aja kehidupan dalam pendidikan kan kehidupan. Betul. Santunan meninggal kehidupan. Kayak teman saya kena sakit lupus butuh biaya kan kehidupan juga. Ya. Ya kan, jadi saya ngomongin itu aja. Gitu. Jadi saya langsung WA ke agent saya, ini ada yang minta buatin gitu. Jadi betul-betul saya disupport sih ya. Nah, tapi setelah itu saya juga pengen bisa. Jadi awal-awal saya jadi agent itu saya setiap pulang itu saya pasti ke Prudential malam latihan. Training ya? Ya, Latihan untuk bikin ilustrasi ya? SKS dulu zamannya SKS ya. Ya. Ya, SKS dulu. Saya SKS bikin. itu sistem untuk buat ilustrasi ya Bu Iya. ya. Jadi di situ ada Iya. perhitungannya, terus ada ketentuannya gitu ya. Kalau saat ini enak ya pakai handphone udah bisa. Handphone ya Bu ya sekarang lebih Iya ya. nyaman. Dulu enggak ya. Kita harus ada di itu ya Bu, di komputer harus Iya. ngeprint dulu gitu ya. Iya, zaman dulu gitu. Oke. Nah, Terus jadi kalau pas apa namanya ini kan yang tadi proses dulu jadi agent gitu ya. ya. Ada nggak sih Bu misal kayak ya udah enak-enak kerja di situ, posisi juga udah nyaman, tunjangan gaji juga udah luar biasa besar gitu kan. Ada nggak sih keluarga yang
aduh sayang banget kok kayak gitu dilepasin demi jadi agen asuransi. Itu kan kita nggak bisa pungkiri bahwa profesi agent itu kan jarang diminati banyak orang ya. Dan bukan cita-cita. Dan bukan cita-cita, Iya. nggak banyak orang yang ingin terjun di Bukan sini. cita-cita. Kalau bisa dibilang daripada nganggur, ya udah jadi agent kan banyak kan begitu ya. Itu dulu Dari ya. dulu kayak gitu ya. Oh, Nah, ada nggak sih keluarga yang aduh sayang, kenapa sih harus dilepasin? banyak. Banyak. Bukan cuma ibu bapak, kakak adik, tetangga mungkin ya. Semua banyak ya pada menyayangkan. Ya, menyayangkan gitu ya. Saya juga sayang sih Bu sebenarnya. Tapi pas lihat ibu seperti ini, wah, kayaknya udah nggak sayang lagi deh. Alhamdulillah malah lebih awal lebih bagus ya pada saat itu. Iya ya. Iya kan. Nah waktu itu ya, apa namanya responnya dari keluarga gimana? Pada saat itu ya. Ah, Pada saat itu kebetulan saya kan sudah menikah ya. Saya itu ya. Setelah Bertahun-tahun. saya apa namanya double job ya, saya kan menikah ya kan, saya jalin prudential juga waktu itu ya, saya di klinik juga. Nah pada saat saya punya bayi ya kan, saya memang ada satu kejadian di poliklinik yang bikin tidak nyaman. Itu kan balik lagi ya, sebagai pegawai ada ketidaknyamanan juga ya. Salah satunya nih ya, misalkan ketidaknyamanan saya ngobatin pasien ya, tapi anak saya sakit, yang megang mbaknya ya kan, dilema dong ya kan. Sebenarnya saya di klinik ngobatin pasien ya kan, tapi mbaknya, ibu ini si kecil panas, saya nggak bisa ada di sampingnya gitu. Oh jadi berat ke buah hati, maksudnya pada saat kita mengobati dan merawat anak orang lain, anak sendiri malah nggak urus gitu maksudnya. Iya, ya kan, itu salah satunya. Banyak lah ya ketidaknyamanan sebagai pegawai. Pastinya kalau yang sudah lama ya kan pasti mengalami lah ketidaknyamanan ya. Nah keduanya itu sebagai, saya kan muslim ya kan, ketika saya ikut pengajian juga muslim sebaiknya memang muslimah ya, punya penghasilan memang oke, tapi sebaiknya yang fleksibel, yang waktunya juga bisa untuk keluarga juga, dan dia punya penghasilan juga supaya bisa menopang juga ya kan kebutuhan keluarganya kayak gitu. Nah setelah itu saya izin dulu nih awalnya ke suami ya kan. Nah itu suami nih biasanya nih, enggak, suami saya malah izinin sih, malah support. Saya kata suami saya makan nggak makan ya sudah tanggung jawab dia, saya iya, pasti ya kan. Tapi kan saya tidak bisa izin dengan suami saja ya. Saya izin sama ibu bapak saya yang dulu sudah membiayain saya, sudah kuliahin saya ya kan. Saya izin lah ke ibu bapak saya. Ibu bapak saya pada saat itu cuma bilang sayang banget, pasti ya kan, pasti sayang sekali gitu kan. Tapi kan suami udah ngizinin, jadi ya sudah diizinin juga. Walaupun saya tahu di hatinya dia tuh nangis, karena ya kan BUMN yang apa ya, yang notabene jadi punya tujuan banyak orang untuk ya, bisa bekerja di sana, apapun segala caranya supaya bisa ya, bekerja di sana kan. Ya. Dan sekarang ibu sudah di sana, posisinya malah mau dilepas. Iya sudah 13 tahun di sana. 13 tahun di sana. Sudah pegawai tetap, kalau bukan pegawai tetap mungkin masuk akal ya meninggalkan ya. Tapi sudah pegawai tetap, ya ibu saya cuma bilang ya sudah, kalau memang sudah pilihannya silakan. Kenapa saya tambah yakin ya? Kenapa ya kayak yakin? Karena saya melihat agen saya yang ngajakin saya itu laki-laki loh. Bapak-bapak punya anak kalau nggak salah itu 3. Dan pada saat saya jadi agen itu beliau masih pakai Vespa Bluetooth. Waktu dia ngajakin saya jadi nasabah gitu ya. Setelah itu saya lihat perkembangan beliau itu bawa mobil, dan dia sudah tidak di perusahaan obat lagi. Oh, jadi setelah beberapa tahun kemudian beliau langsung memutuskan full ada di asuransi dan meninggalkan pekerjaannya sebelumnya. Dan saya melihat beliau juga, saya bilang dia saja laki-laki, tanggung jawab penuh di pundaknya dia. Dia melepaskan income utamanya ya gitu ya. Loh, saya ini hanya wanita, ibu, bukan apa ya, bukan tulang punggung utama. Kenapa saya mesti takut?
Iya. gitu. Dan saya yakin kalau kita usaha pasti ada jalan kok, Pasti ada jalan. kok gitu. Fleksibilitas waktu yang saya mau juga. Dan setelah Ibu terjun, memutuskan untuk berhenti dari sana, terjun di dunia asuransi, industri asuransi, ada nggak Bu? Kayak alhamdulillah, kayak ada keluarga yang bilang alhamdulillah untung lu ada di asuransi. Berarti ibu saya Gitu. Ada yang akhirnya maksudnya dalam tanda kutip kayak bersyukur banget lu ada di asuransi itu. ibu saya yang awalnya ibu saya nangis waktu ingat ya, tapi ibu saya minta izin meninggalkan instansi lama saya. Iya. Ibu saya ngizinin, tapi kelihatan dong wajahnya wajah sedih, mengizinkan tapi wajah sedih gitu ya. Soalnya kan instansi itu sebuah kebanggaan buat dia tuh, Iya. ya kan. Tapi setelah ada kejadian ibu saya sakit, Ibu sakit ya pada ibu, saat itu. ya, ibu saya sakit, bapak saya sakit, gitu ya. Kami kebetulan saya anak kedua, dari 7 saudara. Kakak saya pedagang, Iya. adik-adik saya pegawai. Ya, hanya saya yang sudah meninggalkan kepegawaian. Jadi yang bisa full dampingin ibu sakit, menunggu di rumah sakit 24 jam, ya alhamdulillah si agent ini, gitu. Walaupun saya tidak masuk badan saya ke asuransi, misalnya, nah, saya punya income juga. Pada saat itu 2 minggu sekali komisi masuk. Oke. Gitu. Jadi waktu itu ibu saya tidak pakai BPJS ya, belum ada Boleh tahu BPJS. waktu itu sakit apa dan dirawatnya berapa lama waktu itu? Ibu saya dulu kena sakit, jadi kayak pembengkakan hati. Pembengkakan hati itu jadi kayak hamil gitu, padahal nggak hamil. Oh. Jadi Iya. bengkak gitu ya? Tapi nggak hamil. Nah itu kan butuh pengobatan yang intensif ya, dan butuh obat yang tidak sedikit ya. Iya. Gitu. Jadi saya yang menunggu ibu saya, kalau ada obat resep datang tebus ini ya, gitu ya. Saya alhamdulillah saya nggak telepon kakak saya, nggak telepon adik-adik saya, karena komisi masuk. Dan saya nggak telepon suami saya juga, karena kan ini ibu kandung saya, gitu. Jadi pakai komisi saya, gitu. Jadi waktu saya masih double job di poliklinik aja, itu 1 tahun saya jalanin bisnis ini, saya sudah dapat 3 juta sebulan totalnya. Nah itu juga salah satu yang bikin saya Itu di tahun berapa Bu kalau boleh tahu? di tahun berapa ya? Tahun ke-1. Tahun ke-1 ya? Bukan tahun ke-1 ya? Belum genap tahun ke-1. Belum genap tahun ke-1 itu sudah dapat komisi 3 juta. 3 juta, gitu. Sementara income gaji pokok saya itu nggak segitu. Tadi kan saya bilang income saya banyak itu bukan dari gaji pokok, gaji tapi pokok, dari tunjangan. tunjangan yang lain. Iya. Di situ saya langsung menghitung pada saat itu ya, Iya. ada yang salah. Balik ke belakang lagi nih jadinya nih. Iya. Ya kan? Iya kan? Balik ke belakang lagi. Ada yang salah. 13 tahun saya jalanin, gaji pokok nggak segitu, tapi di Prudential saya jalanin double job, tidak makan waktu banyak, Iya. itu saya total sebulan 3 juta. Dan itu sangat bermanfaat ketika Ibu sedang dirawat di rumah sakit waktu itu ya. Iya. Dan bahkan pada saat Ibu berada di sampingnya, Ibu nggak keluar untuk prospek, nggak mencari nasabah lagi, komisi tetap ditransfer ya Bu ya. Iya, Seperti yang tadi Ibu komisi bilang kan komisi 2 tahun tuh Iya. dan 1 orang nasabah ya. Iya, komisi 2 tahun. Dan satu hal lagi, waktu itu agent saya nggak ngejelasin ada bonus. Oh. Ya kan, agent saya cuma jelasin kalau selling Ya. dapat 30%. Ternyata ada bonusnya, bonus tahunan. Oh, dan Ibu dapat itu? Dapat, Wah. setiap tahun saya dapat bonus, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah ya. Jadi ya alhamdulillah, dan ibu saya bilang pada saat itu saya sakit di rumah sakit, dia ngomong gini, alhamdulillah ya sudah ninggalin jadi pegawai. Yang tadinya ibu saya tuh sedih ya, bisa ninggalin kepegawaian ya. Alhamdulillah, coba kalau misalkan masih jadi pegawai nggak mungkin bisa dampingin ibu begini setiap saat. Nah disitulah saya, oh iya ya ini pentingnya. Jadi ibu bapak kita nggak butuh hanya uang kita, Betul. tapi butuh Kehadiran ya. kehadiran kita, badan kita ada di sampingnya. Itu
itu yang bikin saya tambah cinta lagi. Gitu. Betul. Jadi sebenarnya pada saat ibu sedang dirawat kan kakak dan adik semua sedang bekerja ya. Iya. Jadi yang mereka andalkan pada saat untuk merawat ibu ya ibu sendiri. Iya. Dan itu Jadi- sebuah sebuah kenikmatan yang bisa mendampingi ibu yang sedang sakit, bisa mendampingi, bisa kasih semangat dan bisa kasih biaya juga. Kasih support supaya cepat sembuh. Iya. Perawatan juga kehadiran kita di sana Iya. juga pasti dibutuhkan ya. Iya, dan uang juga. Karena Iya. yang tadi ibu bilang bekerja di asuransi itu fleksibel waktunya ya. Fleksibel sekali. Fleksibel. Jadi pada saat kita memang lagi berhalangan untuk pergi prospek atau Iya. mencari nasabah, kita bisa fokus kehadiran kita untuk ibu kita tersebut. Iya. Dan sedang jaga ibu pun, saya bisa kan ngajak ngomong sebelah pasiennya. Oh iya benar. Gitu. Jadi jadi ini ya Bu ya. Nikmatnya. Jadi sebenarnya pekerjaan ini tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Jadi Iya. dimanapun kita berada kita bisa obrol. Padahal Bisa. soalnya yang ibu tadi bilang yang diobrolin adalah tentang kehidupan. Jadi nggak Iya. perlu tentang apa namanya kayak misalkan berkaitan dengan keuangan atau segala macam, nggak Iya. perlu tentang itu ya. Tentang kehidupan aja kita ngobrol. Iya. Tentang itu. Tentang kehidupan aja. Nikmat ya. Masya Allah ya. Dan yang tadinya Hmm. ibunya apa namanya sedih, sekarang bisa merasakan kehadiran ibu pada saat merawat itu ya. Kayaknya rasa luka yang dalam tanda kutip ya kayak rasa Iya. luka dulu terobati bisa ini ya. Ya, lukanya kalau saya bilang pada saat saya minta izin aja ya. Ya betul Karena itu. ketika Ya, saya minta benar-benar berat ya Bu. ya pada saya minta izin, tapi kan saya buktikan walaupun saya sudah tidak di poliklinik, Iya. ya kan, support keuangan tetap saya kasih. Jadi harus dibuktikan dengan ini ya. Iya, dibuktikan dengan pembuktian yang nyata. Buktikan yang nyata, jangan cuma Iya. sekedar kata-kata. Iya, cuma kalau misalkan kita ninggalin instansi lama kita, tapi kita kelihatan mohon maaf ya, Iya. kelihatan susah, ya Iya. tambah sedih lah. Tambah sedih ya. Iya kan, tapi kalau misalkan oh iya ya pilihan anak saya mungkin dalam hatinya ya, alhamdulillah tidak salah. Iya. Gitu. Dan sekarang keluarga semuanya support semuanya. Alhamdulillah, Support ya. alhamdulillah sekali. Dan teman-teman pun yang dulunya ngapain sih gabung di Oh situ? iya teman-teman gimana Iya nih? kan? Teman-teman yang Nah, aduh Tuti lu ngapain sih gitu Iya, kan? ngapain sih? nah waktu itu saya kan nggak apa-apa balik lagi ke belakang nggak apa-apa. Jadi gini, pada saat saya meninggalkan sampai kepala poliklinik saya itu sampai bilang manggil saya masa depan kamu di kesehatan. Oh gitu loh. Ya, bukan di Asuransi. asuransi. Saya digituin loh waktu saya mau menghadap. Ya kan? Cuman kan ini hidup saya, Iya. bukan hidup pimpinan saya. Iya. Ya kan? Hmm. Saya cuma dalam hati aja, saya akan balikin income yang tiap bulan saya dapat di klinik Iya. melalui bisnis prudential. Iya. Gitu. Dan dengan kemudahan yang Allah kasih ke saya, Iya. dalam waktu 10 bulan ketika saya meninggalkan poliklinik itu, income yang saya dapat sudah menyamai gaji saya di klinik. Itu Mantap. mantap ya, alhamdulillah ya. Dan pada saat itu kalau kita naik promosi itu kan sama Prudential kan dipublikasikan di Kompas. Oh iya benar. Penghargaan ya Iya. yang untuk agent-agent terbaik seperti itu ya. Iya, Iya. di Kompas ya. Dan ada salah satu kepala poliklinik yang kebetulan dekat sama saya ya. Iya. Saya infoin beliau. Saya bilang, "Dok, sudah baca Kompas belum?" Saya bilang gitu. Dulu koran Kompas maksudnya ya, koran Iya, Kompas ya. sudah baca belum? Kenapa masih banyak pasien? Iya. Padahal saya kan udah pegang pasien. Iya. Saya ya, Iya. beliau pegang pasien. Iya. Karena jam 10 pagi saya telepon Hmm. pasien lagi banyak-banyak Lagi kan. banyaknya. Enggak dok, saya ingat aja kan langganan Kompas nanti jangan lupa ya dok buka halaman sekian. Iya. Ada saya di situ. Wah, bangga dong ya. Gitu kan. Iya. Nah, oh gitu. Setelah itu, setelah dia baca dia telepon saya. Selamat ya. Gitu deh. Akhirnya memberikan selamat ya ucapan ya Iya. sebagai bentuk ya itu tadi ya sebelumnya di dalam tanda kutip kayak di underestimate ya direndahkan gitu Iya. sebenarnya nggak bakal bisa ya di sini gitu Iya, ya. ngapain sih Ngapain? masa depannya kan di situ. Dan satu hal nih Bu, ngomong-ngomong teman yang tadi saya jadi teringat
orang kalau misalkan masuk asuransi, masuk jadi agent ya, dia takut. Salah satu ketakutannya adalah takut semua teman-temannya menjauhi dia gitu. Iya, Itu ibu pernah rasakan nggak sih sebenarnya? banyak. Banyak. Terus kenapa ibu nggak mundur? Kan saya kan kasih info aja. Oh gitu. Iya. Iya. Saya kan malah sudah kita bisa melihat mana yang teman tulus, mana yang tidak, mana yang modus. Oh bisa ya, bisa dikategorikan yang tulus dan yang modus ya. Bisa, betul. Iya, Dan iya. saya, kalau saya gini, kalau misalkan dia tahu saya di insuran ya, Iya. saya bilang ketemu saya boleh, tapi jangan ngomongin Asuransi. asuransi ya. Iya. Saya komit, nggak ngomong. Gitu. Ya, Saya komit. jadi kita bisa menempatkan diri lah Iya, di mana waktunya kita bisa bicara tentang asuransi, mana nggak usah nggak perlu gitu kan. Dan kita Iya. juga nggak melulu tentang asuransi ya yang Iya. diomongin ya. iya. Tapi ujung-ujungnya biasanya Hmm. akan gabung. Oh. Gitu. Biasanya akan gabung. Tapi yang apa namanya yang ibu bisa share ke yang lain gitu ya, apa yang membuat ibu tetap yakin walaupun banyak dijauhi oleh teman-teman gitu ya, banyak yang merasa aduh kayaknya di sini saya kok malah jadi sendirian berjuangnya, saya di sini kok kayaknya nggak disupport sama teman-teman gitu ya, kok malah sih malah dijauhi gitu, saya baru mau ngomong A aja mereka udah jangan tawarin asuransi gitu. Ya ibu yang bikin kuat tuh apa gitu? Yang tadi di awal, keberadaan saya buat ibu saya. Itu semangat, pada saat itu semangat saya ibu saya. Ibu saya sakit loh. Iya. Ya kan? Butuh dana, Betul. butuh Kehadiran. kehadiran saya. Betul. Kalau saya stop, ibu saya sedih dong. Oh iya benar. Iya kan? Ibu saya sedih dong. Iya. Saya tidak bisa membuktikan dong. Iya benar. Saya sudah ninggalin instansi yang bagus di kepala ibu saya. Terus saya nggak punya, istilahnya kan ini ya, kalau anaknya kelihatan susah, insting ibu kan lebih Merasakan. tajam. Iya. Iya kan, kalau anaknya susah, walaupun even anak itu sudah menikah. Iya. Iya kan, itu yang bikin saya tetap jalan. Yang pertama itu ya. Yang keduanya saya melihat ini bagus manfaatnya. Kenapa dia menjauhkan? Ya dia belum tahu aja. Karena belum tahu dan teredukasi Iya, ya. edukasinya belum Belum masuk gitu ya. Nah, itu yang bikin saya ya udah Jalanin aja. jalan lagi. Dan ketiganya, kalau dia menolak saya, wajah saya nggak bengep kok. Iya nggak? Saya nggak ditabokin kok. Iya. Gitu. Bukan Iya, cuma iya. jual asuransi aja kok yang ditolak. Iya, iya. Oh iya benar, Iya kan? benar. Jualan kue juga dosa ditolak. Banyak ya Bu ya ditolak ya Bu ya. Iya, Iya. gitu kan? Kenapa harus merasa sakit hati giliran jual asuransi gitu ya? Iya. Sebenarnya kita kalau bisa flashback ke belakang, jual apapun Pasti ada penolakan. pasti ada penolakan Pasti ya. ada penolakan. Kenapa menjadikan asuransi itu berbeda daripada bisnis yang lain Karena seperti mental. mental ya. Iya, satu mental, kedua mungkin goalnya dia buat siapa dia jalanin. Nah, itu nggak kuat. Iya. Waktu itu saya kan ibu saya. Ibu yang benar-benar menjadikan motivasi terbesar. Iya, ibu saya. Yang untuk membuktikan bahwa sebenarnya saya di sini bisa survive, bisa bisa berprestasi Iya, dan membuktikan ke beliau bahwa saya di sini bisa lebih baik dari sebelumnya. iya. Ibu saya itu Mas muliain saya, Iya. bukan mampu. Ibu saya jualan gado-gado, bukan PNS. Ibu saya bukan PNS yang punya gaji pokok, bukan. Jadi kalau saya tidak membuktikan Iya. di bisnis ini ada hasilnya, kasihan dong, sudah muliahin saya. Kuliah kesehatan itu nggak kecil loh biayanya. Kuliah kesehatan itu biayanya kayak kita, kalau sekelas saya dulu ya, sekelas ibu saya dulu ya, kata ibu saya kayak punya pohon duit. Mesti punya pohon duit kalau di kesehatan. Ngalir terus ya Bu ya. Iya, ya kan, SK. Dan pada saat itu saya ini ya, cuman di kepala saya, masa iya sih saya bikin ibu saya sedih yang sudah biayain saya. Dan saya mempensiunkan ibu saya itu pada saat saya lulus kuliah. Iya. Ya, saya gabung di klinik BUMN. Itu saya langsung bulan ke-1 pas gajian ya. Iya. Langsung saya bilang gak usah jualan, saya tanggung semuanya. Iya. Sombong ya.
Itu cita-cita setiap anak sebenarnya Bu ya, Iya. supaya bisa mereka tuh melihat orang tuanya udah nggak usah kerja lagi karena Iya. mereka juga udah cukup berumur gitu ya, Kasihan. udah kasihan lah. Iya. Mereka punya, kalau misal di apa namanya BUMN atau di apa perusahaan lain kan ada kata-kata pensiun ya. Tapi Iya. kalau misalkan orang dagang atau jualan itu kan nggak ada kata Nggak pensiun ada. ya. Kalau saya nggak support, Betul. kasihan dong sama yang dia jualan. Iya. Saya nggak mau ibu saya jualan. Cukup Benar. ketika saya masih kuliah saja dia jualan. Itu adalah motivasi terbesar. Ibu saya. Walaupun Ditolak. banyak orang ditolak, banyak kita dijauhi segala macam, tetap maju. Iya. Ya, maju. maju. Gitu. Dan pada saat saya ada penolakan, Hmm. saya nggak ngomong ke ibu saya. Ya pasti. Enggak. Jangan saya sampai beliau ngomongin. sedih ya. Iya. Iya. Kan saya ngomongin, cukup ibu saya tahunya butuh obat, uang ada. Butuh tindakan, uang ada. Itu aja. Mau diantar ke rumah sakit kita bisa. Kita bisa, waktu kita ada. Itu Iya. aja. Benar. Gitu. Nggak perlu izin, repot-repot izin. Kalau misal di perusahaan pasti kita Izin. bentrok sama yang lain ya. Izin. Kita punya kebutuhan, orang lain juga punya kebutuhan. Iya betul. Sometimes kebutuhannya di tanggal yang sama, waktu yang sama. Kadang Iya. suka bentroknya di situ kan. Iya. Atau misalkan kalau ibu di klinik, pada saat kita lagi butuh nggak ada yang jagain gantiin. Saya sebulan ngomong jaga ibu dari rumah sakit. 1 bulan. Ya, kalau pegawai dipecat ya. Lama juga berarti ya. Lama, ibu saya sakitnya lama waktu itu. Sampai pulangnya pun itu pulang makannya itu nggak boleh kemana-mana di apa ya di tempat tidur aja. Itu. Coba kalau dulu saya masih jadi pegawai, semua juga punya ibu, mungkin gitu jawabannya pegawai apa pimpinan. Semua juga ada yang ibunya sakit, Iya. ya kan? Gitu. Tapi masya Allahnya di bisnis ini bibir saya malah ya udah nggak apa-apa jaga ibunya dulu aja gitu. Iya. Kalau pimpinan malah ada instansi gitu. Ya karena pimpinan juga bertanggung jawab sama tempat Iya. dia bekerja ya. Iya, itu sudah hukum alam Udah ya. hukum alam, benar. Bukan salah pimpinan Bukan dan salah memang pimpinan. SOP-nya SOP begitu ya. Komplain sama anggota kepolisian. Sampai ke anggota kepolisian. Iya. PNS Sampai ya, PNS kepolisian Iya. ya. Sampai kok bisa sampai di komplain sama kepolisian itu gimana? Polisi dibawa kan bu, Hmm. ya tuh udah saya bawa. Sini kalau ngomongnya.